Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainul Miftahul Huda atau biasanya mahasiswa saya memanggil dengan sebutan Ulsta. Saya adalah seorang dosen di program studi matematika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah metode statistika dengan kode mata kuliah MPL 1241. Mata kuliah metode statistika ini merupakan mata kuliah wajib di program studi matematika dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dan tentunya dilengkapi dengan praktikum. Mata kuliah ini masuk dalam bidang ilmu statistika di prodi matematika. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat pertama pada semester kedua dan tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah metode statistika ini terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 pertemuannya merupakan materi dan 2 pertemuannya adalah asesmen untuk mengukur ketercapaian CPM. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang berbagai teknik eksplorasi data, baik dalam statistika deskriptif maupun statistika inferensi dan analisis data bagi mahasiswa. Adapun bahan kajian dari mata kuliah metode statistika ini secara garis besar adalah yang pertama tentang statistika, kemudian data, kemudian variabel acak dan peluang, kemudian distribusi sampling, perdugaan, serta uji hipotesis. Adapun referensi utama yang kami gunakan dalam mata kuliah metode statistika ini adalah buku metode statistika dari Pak Dedan Kusnandar, Ibu Nomi Lesyana Bataraja, Ibu Mula Sanevita Sarimara, serta Ibu Liang Parsati Hadiwi, serta referensi buku lainnya, dan juga berbagai penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan mata kuliah metode statistika ini. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah metode statistika ini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6. Nah, untuk mengukur ketercapaian CPL tersebut, maka CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami teknik eksplorasi data dan menggunakannya dalam data screening. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep probabilitas dan terapannya. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami distribusi variabel acak dan sifatnya pada kasus-kasus real. CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menggunakan analisis statistika dalam melakukan inferensi mencakup estimasi dan pengujian hipotesis, serta mencari dan menganalisis model hubungan linear dua variabel. CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menggunakan analisis statistika yang relevan dan bertanggung jawab atas hasil yang dilakukan. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah metode statistika ini merupakan metode pembelajaran aktif berbasis student-centered learning, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus, serta pemanfaatan Learning Management System atau LMS dalam hal ini menggunakan Edlink. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diakses sebelum memulai perkuliahan pada akun LMS atau Edlink untuk masing-masing peserta mahasiswa. Sedangkan untuk interaction, pembelajaran dalam mata kuliah metode statistika ini dilakukan secara dua arah, secara tatap muka di mana mahasiswa berkesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya serta berdiskusi. Sedangkan untuk asesmen, evaluasi yang digunakan terdiri dari tugas, laporan praktikum, kuis, UTS dan UAS, serta ujian praktikum dan juga tentunya kehadiran serta keaktifan mahasiswa di kelas. Nah, secara lebih rinci, detail mata kuliah metode statistika ini dapat dilihat pada RPS yang tentunya sudah divalidasi oleh Ketua Koordinator Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak dan tentunya dapat diakses secara online untuk mahasiswa pada laman 1untan.ac.id. Berikut ini merupakan rekaman proses video pembelajaran pada mata kuliah metode statistika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah sesuai dengan bidang minat keahlian saya. Nah, pertemuan yang akan kami bahas dalam video pembelajaran ini adalah pertemuan ke-9 dengan subpokok bahasan adalah penarikan sampel acak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi semuanya. Nah, gimana? Sudah siap untuk kuliah hari ini? Siap. Siap ya. Jadi hari ini kita akan kuliah metode statistika. Jadi ini adalah pertemuan pertama setelah UTS. Nah, gimana nih UTS-nya kemarin? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Semoga setelah UTS ini nanti UASnya juga alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum UTS kita sudah mengukur ketercapaian CPMK 1 sampai 3. Nah, setelah UTS ini nanti kalian akan diminta untuk mencapai CPMK 4 dan 5 ya. Jadi CPMK-nya ada di sini nih. CPMK 4 itu menggunakan analisis statistika. Kalau yang kelima nanti menggunakannya juga dan bertanggung jawab atas hasilnya. Jadi setelah UTS ini nanti kalian pasti akan bertemu banyak sekali kasus-kasus di data real. Jadi akan ketemu permasalahan-permasalahan nanti akan dianalisis. Seperti itu. Nah, ini adalah pertemuan ke-9, berarti kita masih ke dalam CPMK 4 tadi. Nah, materinya adalah tentang penarikan sampel dan distribusi sampling. Nah, ada 2 subbab. Yang pertama adalah penarikan sampel secara acak, yang kedua adalah distribusi samplingnya. Nah, sub CPMK-nya dari CPMK 4 tadi adalah mahasiswa dapat melakukan pengambilan sampel acak menggunakan tabel bilangan acak dan menentukan distribusi sampling bagi rata-rata sampel. Nah, referensi untuk perkuliahan ini adalah menggunakan buku Pak Dadan Kusnandar ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahannya masuk ke materinya, nah absennya sudah saya buka di satu unta, nanti silahkan teman-teman untuk mengisinya ya. Jadi sebagai bukti kehadirannya. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya setiap subbab di metode statistika akan selalu ada pendahuluannya. Jadi untuk mengantar ke materinya. Nah, pendahuluannya di sini dikatakan ilmu statistik itu pada dasarnya berkaitan selalu dengan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Jadi setiap ada kasus selalu ada prosesnya dan ditarik kesimpulannya. Nah, meliputi apa aja? Meliputi pendugaan, kemudian pengujian tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Nah, contohnya, di sini ada contohnya. Contohnya seorang wartawan mengatakan bahwa 75% penduduk menghendaki bahwa putra daerah itu memiliki kesempatan untuk menjadi bupati berdasarkan hasil wawancaranya dengan beberapa orang penduduk di satu tempat. Jadi kesimpulannya, jadi ini adalah kesimpulan dari survei yang dilakukan oleh wartawan terhadap suatu daerah. Jadi katanya kesimpulannya adalah 75% itu menghendaki agar yang menjadi bupati adalah putra daerahnya. Nah, prosesnya berarti adalah survei itu sendiri ke suatu daerah. Nah, ini contoh pertama. Kira-kira ada contoh lagi nggak? Siapa yang bisa memberikan contoh tentang kasus seperti ini? Oke, silahkan Afifah. Nah, contoh lainnya itu misalnya di suatu universitas ingin menaikkan UKT mahasiswa. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi Afifah memberikan contoh bahwa misalkan dalam suatu universitas, jadi ingin menaikkan UKT-nya nih, ingin menaikkan biaya SPP-nya. Nah, maka dilakukan survei ke mahasiswa tentang pendapatan orang tuanya. Jadi karena kan membayar UKT masih menjadi tanggungan orang tuanya, jadi disurvei. Tadi kira-kira pendapatan orang tuanya seperti apa. Berarti populasinya adalah apa Afifah populasinya? Nah, sebagai populasinya itu adalah mahasiswa seuniversitas itu, dan sampelnya itu adalah kita mengambil salah satu fakultas mahasiswa di fakultas yang ada di dalam universitas itu. Itu, Ibu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi populasinya, karena misalkan kita ambil Universitas Tanjung Pura gitu. Jadi misalnya Pak Rektor ingin menaikkan UKT-nya. Nah, jadi nggak boleh misalnya tiba-tiba, oke, kita naikkan UKT tanpa dasarnya. Tapi harus ada surveinya dulu. Jadi disurveilah. Nah, populasinya siapa yang akan menjadi sasarannya? Berarti kan mahasiswa, seluruh mahasiswa di Universitas Tanjung Pura. Nah, diambillah dari
semua mahasiswa itu diambillah sampel. Tadi Afifah mencontohkan bahwa sampelnya adalah diambil satu satu fakultas. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke ya, jadi tadi contohnya seperti itu. Nah, tadi berarti kita sudah menyinggung sedikit tuh, populasinya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Kemudian sampelnya adalah tadi dari Afifah mencontohkan salah satu fakultasnya. Nah, berikut ini nih ada gambar nih, ada gambar tentang ilustrasi populasi dan sampel. Nah, kira-kira sebelum saya jelaskan, kira-kira ada nggak yang bisa menginterpretasikan gambar di layar ini? Oke, silahkan kita. Ya Ibu, saya izin menjawab. Awan berwarna merah itu populasi, sedangkan awan yang lingkaran kuning itu sampel, di mana sampel bagian dari populasi dan jumlah sampel lebih kecil dari jumlah populasi. Oke, benar sekali ya. Jadi ada dua komponen, ada namanya populasi, ada namanya sampel. Nah, yang warna merah seperti awan itu adalah populasi, artinya dibuat lebih besar. Jadi gambarnya jauh lebih besar dibandingkan yang warna kuning lingkarannya, yaitu adalah sampel. Nah, artinya apa? Populasi itu selalu lebih besar daripada sampel. Nah, kemudian yang kedua, apa kesimpulan yang bisa diambil? Sampel itu selalu berada di dalam populasi. Jadi nggak mungkin sampelnya di luar populasi. Sebagai contoh tadi misalnya Afifah mencontohkan bahwa untuk menaikkan UKT dilakukanlah survei ke mahasiswa di Untan. Populasinya adalah mahasiswa di Untan, maka sampelnya harus mahasiswa di Untan. Jadi nggak boleh misalnya sampelnya survei aja ke STKIP misalnya, atau ke IAIN. Nah, itu tidak tepat jadinya. Karena sampel hakikatnya adalah harus berada di dalam populasi. Jadi harus termuat di populasi. Dan ukurannya selalu lebih kecil dari populasi. Gitu ya. Jadi ini adalah ilustrasi. Hanya ilustrasi ya, jadi hanya sketsa saja, tidak mesti populasi itu berbentuk awan dan segala macamnya. Jadi untuk memperjelas bahwa ukurannya seperti itu. Nah, ini contoh lain dari populasi dan sampel. Jadi misalkan kita mau mengamati nih tentang rata-rata produksi minyak bumi di Indonesia. Nah, di sini yang awannya berarti yang populasinya itu adalah seluruh titik di wilayah Indonesia. Jadi titik-titik minyak bumi. Kemudian yang lingkarannya adalah sampelnya, setiap provinsi diambil beberapa titik pengamatan. Jadi nggak semuanya diambil. Nah, kenapa sebenarnya dari 3 kasus tadi? Kasus yang pertama tadi kan yang wartawan yang ingin survei. Kemudian tentang bupati tadi. Yang kedua tadi yang Afifah contohkan yaitu tentang kenaikan UKT. Yang ketiga adalah tentang minyak bumi. Nah, kenapa sih kita perlu mengambil sampel sebenarnya? Nah, di sini disampaikan alasan utama dilakukannya pengambilan sampel yang pertama sekali. Itu adalah keterbatasan dalam pembiayaan. Jadi, setiap kita melakukan penelitian tentunya butuh biaya. Dan biayanya pasti butuh sangat besar kalau kita mengambil populasinya. Contoh saja, misalkan kalau kita mau mengambil kasus ini adalah wilayah di Indonesia. Nah, kalau kita mau survei ke seluruh wilayah di Indonesia, maka pasti akan menghabiskan banyak biaya untuk transportasi dan sebagainya. Jadi tidak perlu ke semua provinsi yang ada di Indonesia. Sama juga tadi misalkan untuk mahasiswa, Bu, tapi kan bisa Bu, misalnya kita secara online saja, pakai Gform saja, bisa sebenarnya. Tapi tentunya butuh biaya di tempat lain lagi, misalkan untuk mobilitasnya, untuk mengawasinya misalnya. Karena belum tentu semua mahasiswa langsung mengisi. Jadi perlu ada korlapnya misalnya yang ngecek. Nah, itu akan menghabiskan banyak biaya. Kemudian yang kedua apa? Tenaga. Nah, tenaga tadi berkaitan ya, tenaga surveinya. Kemudian yang ketiga dan tentu waktunya. Jadi setiap kita melakukan penelitian, misalnya kita jangka waktu penelitiannya, misalnya skripsi saja. Skripsi itu kan 1 semester, berarti 5 bulan. Nah, kalau misalnya kita mau kasusnya tentang minyak bumi di Indonesia, 5 bulan pasti tidak akan cukup
untuk menyelesaikannya. Jadi butuh waktu yang lebih panjang lagi baru semua datanya terkumpul. Makanya di sini diambillah hanya sampel saja. Tetapi nanti sampel juga ada kriterianya yang harus merepresentasikan si populasi. Jadi tujuan kita mengambil sampel apa? Supaya bisa mewakili populasi. Jadi tanpa kita pergi ke seluruh Indonesia, kita sudah tahu, bisa menyimpulkan dari sampel yang kita ambil bahwa keadaan minyak bumi di Indonesia seperti ini. Gitu ya. Jadi itu keuntungan tadi mengambil populasi sampel dan kerugiannya. Nah, berikutnya jadi tadi ya, kenapa kita perlu mengambil sampel, kenapa tidak populasi saja yang digunakan. Jadi sampel diharapkan dapat mewakili populasi yang ada. Jadi tidak perlu mengambil populasi, hanya sampelnya saja. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tulisan yang saya birukan dan saya tebalkan. Jadi nilai statistik dihitung semata-mata berdasarkan atas sampel. Nah, yang saya birukan statistik, kemudian yang saya tebalkan sampel. Jadi sampel selalu pasangannya adalah statistik. Bukan statistika ya, kalau statistika itu ilmunya. Nah, jadi sampel selalu pasangannya statistik. Yang mengukur sampel itu statistik. Nah, yang diambil dari satu populasi dan kesimpulan tentang parameter. Yang dibirukan parameter, yang ditebalkan populasi. Jadi pasangan populasi itu pasti parameter. Gitu ya. Jadi diingat, kalau sampel kita bicaranya tentang statistik. Kalau populasi tentang parameter. Contohnya seperti apa? Jadi kalau misalkan ilustrasi tadi, kemudian ini sampelnya, misalkan ini populasi. Ini berarti sampel. Nah, parameter populasi, tadi kan tujuan mengambil sampel apa? Untuk mengukur populasi. Nah, misalkan kita mengambil sampelnya seperti ini, populasinya seperti ini. Parameter populasi yang paling sederhana adalah rataan. Kalau rataan populasi, notasinya apa? Mu ya. Nah, jadi kita ambil sampel. Sampel tadi ini namanya parameter ya, parameter. Berarti kalau sampel punya apa? Statistik. Apa statistik untuk mengukur rataannya? X bar ya. Jadi X bar. Nah, harapannya apa? Harapannya X bar dari sampel ini akan mendekati dengan mu. Jadi X barnya itu harapannya mendekati dengan mu. Karena apa tujuannya tadi? Tujuannya adalah sampel yang kita ambil ini harapannya dapat mewakili si populasi itu. Jadi populasi ingat pasangannya, ini harga mati nih, pasangannya adalah parameter. Kalau misalnya sampel pasangannya adalah statistik. Jadi rataannya apa? Rataannya mu. Kemudian sampel statistiknya apa? X bar. Si X bar harapannya adalah mendekati mu, gitu ya. Nah, kemudian sampel yang kita ambil itu kan rataan yang kita ambil dari sampel ini, si X bar ini sangat bergantung dengan sampelnya. Jadi kalau misalkan saya ambil sampelnya di sini, mungkin X barnya adalah 2,5 misalkan. Atau kita ambil contoh dari Afifa tadi ya, misalkan untuk menaikkan UKT. Misalkan nih sampel yang saya ambil ternyata mahasiswa dengan UKT 8. Mungkin saja X barnya itu adalah misalkan 7 juta penghasilan orang tuanya. Nah, tapi ketika saya geser sampelnya ke sini, dan ternyata katakan sampelnya adalah mahasiswa dengan UKT 1 atau UKT 2, maka rata-ratanya akan berubah, bisa jadi 1.500.000 misalnya. Nah, jadi itu sangat rentan sekali terhadap sampel yang kita ambil. Nah, karena dia dapat berbeda-beda, makanya namanya adalah statistik sampel itu disebut juga sebagai variabel acak, gitu ya. Nah, sebagai variabel acak, statistik sampel itu mempunyai distribusi peluang tersendiri, namanya distribusi sampling. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah ketemu dengan kata-kata acak tadi ya.
ada variabel acak, ada sampel acak. Nah, kapan sih sebenarnya suatu sampel itu dikatakan sampel acak? Nah, jadi suatu sampel itu disebut sebagai sampel acak ketika setiap anggota di sampel itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Gitu ya. Jadi misalkan, Firlia ini juga memiliki peluang untuk menjadi ketua BEM misalnya. Juga Gita juga memiliki peluang yang sama menjadi ketua BEM. Semua anggota di kelas ini, mahasiswa di kelas ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua BEM. Nah, maka kalau saya ambil secara acak, itu namanya adalah sampel acak, gitu ya. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya adalah seperti arisan, gitu ya. Misalkan kita nomori dulu nih, kita nomori setiap anggota populasi, kemudian kita tuliskan. Setelah itu kita gulung-gulung kertasnya, masukkan ke wadah, diaduk, diambillah secara acak. Dapatlah, ternyata ketua BEM-nya adalah Utin misalnya. Nah, maka itu karena semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ya, nah itu juga masuk ke cara mengambil sampel acak. Nah, tapi dalam kasus tertentu ada kalanya nggak perlu kita lakukan seperti itu, karena misalnya kita sudah punya identitas tersendiri. Contoh sebagai mahasiswa, kalian sudah punya nomor induk mahasiswa. Nah, biasanya kalau misalnya saya mengajar, biasanya kalau saya tanya, ada yang bisa, misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 8. Oke, yang NIM-nya 8 misalnya, seperti itu. Nah, itu juga salah satu sampel acak berdasarkan ini. Jadi nggak perlu saya nomori, nggak perlu dispin, tapi misalnya berdasarkan identitasnya. Identitas lain apa? Misalkan yang kedua adalah nomor induk pegawai untuk yang ASN misalnya. Ambil ujungnya atau depannya. Nah, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan identitas. Jadi dikembalikan lagi ke peneliti memilih cara yang seperti apa. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silahkan Zuleha. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juleha. Saya ingin bertanya, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi terkait cara-cara penarikan sampel acak, apakah ada cara lain ya Bu untuk penarikan sampel acak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena yang tadi saya contohkan baru dua. Yang pertama adalah dengan seperti arisan, yang kedua adalah tadi dengan menggunakan identitas. Nah, cara lain tepat sekali pertanyaannya karena jawabannya di slide setelahnya. Nah, caranya adalah menggunakan tabel bilangan acak. Ini tabel ini bisa kalian lihat, salah satunya di referensi tadi ya, di buku Pak Dadan. Jadi di lampiran itu sudah ada tabel bilangan acak. Ini sangat acak. Nah, gimana cara bacanya? Kita lihat contohnya saja. Nah, di sini ada contoh. Misalnya kita akan mengambil satu sampel ukurannya N sama dengan 14. Artinya kalau kayak gini, kita mau ambil 14 orang misalnya. Dari satu populasi yang terdiri atas 672 orang penduduk di satu kampung. Nah, gimana caranya? Kalau mau kita tulis satu-satu, diaduk gitu juga bisa. Tapi tentunya memakan waktu lagi ya, nulis lagi, bagikan lagi. Nah, bisa juga menggunakan tabel acak. Tabel acak, cara bacanya gimana? Gampang, tinggal pilih aja. Misalkan kalian mau dari baris ke, kan ada baris ada kolom. Misalkan mau mulai dari baris ke 10, kolom ke 1. Nah, karena tadi total populasinya itu ada 672, ya udah kita ambil aja 3 digit terakhir misalkan. Ya udah kita ambil secara acak 10 kolom 1, berarti 3 digit terakhirnya 138. Oke, berarti 138 sampel pertama. Kita mau ambil menurun, berarti ambil yang menurun yang keduanya, berapa angkanya. Sampai terdapatlah 14 sampelnya gitu ya. Jadi seperti itu caranya ya. Salah satu caranya adalah tabel bilangan acak. Oke ya. Nah, sampai sini sudah paham semuanya? Oke. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan nggak nih sampai contoh soal ini? Oke, silahkan Sally. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sally. Mau nanya Bu, tadi tuh di PPT Ibu ada membahas tentang pengambilan sampel nih kan. Mau nanya, itu tuh ada ketentuan khusus nggak buat jumlah sampel yang harus diambil? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, ada nggak sih cara untuk menentukan sampelnya? Kalau di contoh ini, populasinya 672, tapi sampelnya cuma 14. Ada nggak sih ketentuannya? Jawabannya pada dasarnya ada.
yang paling basicnya pakai rumus Lovin gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari tuh. Kalau selang kepercayaannya 95%, nanti formulanya seperti ini. Seperti itu. Tapi di lapangan ada kalanya kita ketemu banyak asumsi, batasan-batasan tersendiri. Misalkan, oh biaya kita hanya cukup segini, nanti tujuan kita hanya ke orang ini, sehingga nanti akan selalu dipersempit-persempit. Nah, nanti ada metode-metode teknik samplingnya tuh. Ada yang stratified sampling, berstrata, ada yang kuota sampling, berdasarkan kuota, ada yang purposive sampling, berdasarkan tujuannya gitu. Nah, itu banyak sekali. Nah, nanti sebenarnya itu akan dipelajari di mata kuliah metode sampling gitu ya. Jadi, jawabannya tadi ada caranya. Oke ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Oke, nah kalau sudah paham berarti ada tugas. Jadi untuk mengukur, tadi kan sudah paham tuh. Jadi untuk mengukur kepahaman kalian tadi ada tugas. Nah tugasnya apa? Nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau metode statistik setelah UTS nanti akan selalu berkaitan dengan kasus nyata. Jadi diminta untuk rancanglah satu kasus atau permasalahan, kemudian tentukan populasi dan cara penarikan sampel, serta berikan kesimpulan dari kasus atau permasalahan tersebut. Jadi sama seperti yang contoh-contoh dari Afifa, contoh yang minyak bumi, contoh yang survei wartawan tadi ya. Jadi silahkan nanti dipersiapkan. Nah minggu depan nanti akan saya tunjuk secara acak. Jadi saya ambil sampel acak untuk mempresentasikan tugasnya di minggu depan. Oke ya. Oke. Kalau sudah, terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian belum paham di saat pertemuan ini, tidak apa-apa, asalkan nanti di rumah diulang-ulang lagi. Nah, kalau tidak paham minggu depan, nah itu yang nggak wajar jadinya, karena ada waktu 1 minggu untuk mengulang gitu ya. Jadi silahkan diulang-ulang lagi, dikerjakan tugasnya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah metode statistika pada pertemuan ke-9 untuk Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini dibuat sebagai salah satu cara dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk berganti dan perguruan tinggi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih telah menyaksikan video ini.